Halo, tanggal 17 Juli 2024, beberapa hari ini kita melihat bahwa pembangunan menjadi tersorotkan, dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, hubungannya dengan korupsi, isu-isu korupsi dan seterusnya. Sekitar bulan yang lalu, bulan April, ada sebuah tulisan di CNBC Indonesia yang mereka melakukan research, ditulis pada 27 April 2024. Ya, bisa kita lihat di layar itu, menunjukkan bahwa ada 5 masalah, warisan masalah ngeri gitu sebetulnya. Jokowi wariskan 5 masalah ngeri. Prabowo siap, gitu. Judulnya kayak gitu. Ya, kita lihat di di berita ini. Dilihat di antaranya ya. 5 masalah itu bukan di antaranya. 5 masalah itu dia menyangkut pertumbuhan ekonomi yang disebutnya stagnan. Kemudian kualitas pendidikan yang rendah, itu dianggap salah satu masalah warisan juga. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah kualitas tenaga kerja yang masih lemah juga. Ini karena CNBC bicara ekonomi ya. Kemudian perekonomian RI tidak efisien, perekonomian kita yang tidak efisien. Pada bagian lain adalah yang kelima, industri yang tergolong rendah. Yang menarik adalah kenapa akhirnya kita jadikan judul di bagian ekonomi. Di bagian ekonomi itu bisa dilihat, di bagian ekonomi disebutkan di situ bahwa Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia cenderung stagnan. Dalam perhitungan IMF, ekonomi Indonesia bahkan hanya bisa tumbuh 5% pada tahun 2029, atau pada saat itu Prabowo menyelesaikan tugasnya sebagai presiden. Ini merupakan satu apakah ini exaggerated kita atau melebih-lebihkan atau apa? Ini dia menarik untuk kemudian kita lihat dulu nanti secara detail bagaimana sebenarnya research dari CNBC bisa menyimpulkan seperti ini dari angka-angka yang mereka buat. Karena kalau dia mengquote IMF, sudah bisa dapat dibayangkan bahwa IMF juga kalau itu betul itu quote-nya dari IMF, tadi kan disebutkan sumber CNBC ini dari IMF ya. Kalau IMF itu Dana Moneter Internasional tentu melakukan berbagai faktor di dalam melakukan analisisnya kok sampai tahun 2029 pada saat Prabowo sudah selesai memimpin pun pertumbuhan ekonomi kita cuma 5,1% disebutkan di sini. Ya, 5,1% pada tahun 2029. Pada bagian lain ada kita capture Prabowo ingin pertumbuhan ekonomi 8%, yang menurut saya ekonomi 8% itu indeks persepsi korupsi harus berdasarkan teori-teori regresi linear. Ya, dia paling angkanya 60 indeks persepsi korupsinya. Hari ini kita 34. Nah, kalau kita lihat IMF bagaimana bisa mengeluarkan itu, tentu mereka ada punya hitung-hitungan ya. Di antaranya bagaimana ekonomi global, kebijakan ekonomi domestik kita. Kita tahu ya di masa lalu bahkan ada yang disebut bahwa pemberantasan korupsi itu menghambat investasi, dan ini yang sangat sebenarnya nggak masuk di akal ya, yang sulit diterima. Kemudian tentu IMF juga memperhitungkan soal stabilitas ekonomi ya. Kemudian kebijakan pemerintah, terus faktor-faktor demografis, infrastruktur dan teknologi, dan itu sudah pastilah itu ada kaitan dengan analisis IMF. Kemudian lingkungan bisnis, sehingga mereka bisa menyimpulkan bahwa
Indonesia bisa tumbuh sampai tahun 2009 ketika Prabowo selesai memimpin hanya mampu 5,1%. Ini analisis bisa salah, bisa ini, dan kita sebagai bangsa Indonesia kita tertantang untuk tentunya. Masa sih kita berada di angka 5,1? Bagaimana kalau kemudian indeks persepsi korupsi atau perilaku korup yang kita tekan apa nggak bisa mencapai berdasarkan teori-teori regresi linear tadi nggak bisa di atas bahkan di angka 8% kalau kita bisa tekan keinginan untuk melakukan korupsi di lingkungan semua kita gitu. Apakah Anda militer, apakah Anda polisi, apakah Anda jaksa, apakah Anda pengusaha, apakah Anda pemberi izin, Anda gubernur, wali kota, presiden, menteri, dan seterusnya. Saya pikir kalau itu ditekan by definition ya pasti bisa. Tidak hanya stagnan di 5,1% sampai 5 tahun ke depan. Ini sebenarnya angka yang menurut kita ini sangat memprihatinkan ya kalau kita bicara bagaimana sebenarnya angka itu kok ya, begitu kecilnya sehingga kemudian bisa dipatok oleh CNBC seperti itu. Jadi kalau kita kembali lagi tentunya kalau kita paham kalau akibat dari korupsi itu adalah adanya ketidakpastian dan ketidakpercayaan sehingga investasi sulit. Karena kalau berdasarkan angka Anda membutuhkan pertumbuhan ekonomi, ada perhitungan-perhitungan dalam ICOR, Anda harus menghasilkan investasi efisiensi berapa persen sehingga kemudian bisa bertumbuh di atas katakanlah 5%. Kemudian kita ketahui bahwa korupsi menghambat pembangunan dan kemudian menimbulkan kerentanan. Dan bagaimana kita menangani korupsi itu menjadi penting sehingga kita nggak ada keraguan bahwa indeks persepsi korupsi yang rendah ini akan berujung pada analisis IMF yang dikutip oleh CNBC kita hanya berada tumbuh 5,1%. Pada bagian lain kita paham Prabowo memiliki keinginan yang besar untuk kemudian menumbuhkan ekonomi di angka 8%. Jadi ini pertanyaannya. Tapi kita coba lihat lengkapnya. Sebenarnya seperti apa CNBC menggambarkan 5 poin tadi itu yang secara utuh kita kutip saja. Jadi kalau Anda ada waktu untuk mengikutinya, kecuali kalau nggak ada waktu di skip aja. Kita lihat bagaimana. Nah, ini tadi beritanya adalah Jokowi wariskan 5 masalah ngeri. Prabowo siap. Tertanggal 25 April ya, masih baru saja analisis mereka. Nah ini kita lihat, ini Prabowo lagi neropong nih, lihat neropong masa depan kali ya. Maksudnya gambar ini dipilih gambar ini. Nah di sini disebutkan kita lihat ya pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Salah satunya disebutkan pertumbuhan ekonomi stagnan. Bahwa sejak kuartal keempat 2021 pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung stagnan berada di angka 5% setiap kuartalnya. Sedangkan secara setahun penuh pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif di angka 5% sejak 2022, yaitu 5,3%, sementara 2023 sebesar 5,05%. Ini ada data yang disampaikan berdasarkan chart dari CNBC. Ini dia membuat Indonesia mulai dari tahun berapa ini 98 ya, krisis ekonomi jatuh benar sampai kemudian kuartal 2010 sampai kemudian 2022, kemudian 2018 juga sempat ada kejatuhan krisis waktu itu. Nah, di sini saya ulang lagi, Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia cenderung stagnan. Dalam perhitungan IMF, ekonomi Indonesia bahkan hanya bisa tumbuh 5,1% pada tahun 2029 hingga Prabowo selesai melaksanakan tugasnya. Nah, berikutnya adalah yang disebutkan oleh CNBC ini adalah masalah kualitas pendidikan yang rendah. Jadi 5 masalah ngeri itu. Mutu pendidikan Indonesia masih terbilang rendah, padahal pendidikan merupakan salah satu yang paling penting dalam katakanlah bagaimana negara maju. Nah, Economic Organization for Cooperation Development, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang memberikan standar-standar yang tinggi melaporkan program International Student Assessment atau PISA
program for International Student Assessment, Indonesia pada periode 22 hasilnya turun cukup dalam, bahkan skor literasi Indonesia literasi membaca Indonesia menjadi yang terendah antara skor-skor PISA tahun sebelumnya. Hal ini merefleksikan pendidikan di tanah air sangat rendah, ya kan? Masih rendah, untuk tidak mengatakan sangat. Jadi kalau dilihat buklet ini, angkatan kerja kita itu berdasarkan BPS itu masih didominasi oleh SMA. Jadi baru kemudian diploma ke atas. Nah, berikutnya adalah masalah keempat yang diwariskan oleh siapa? Oleh Presiden sekarang ini kepada Jokowi, dari Jokowi kepada Prabowo itu disebutkan kualitas tenaga kerja yang lemah. Angkatan kerja masih didominasi masyarakat pendidikan rendah, akan tetapi tingkat pengangguran lulusan universitas ini juga pengangguran nasional, ya. Naik dikala jumlah pengangguran nasional turun. Melansir BPS Agustus 2023, paling banyak berasal dari yang berpendidikan tingkat dasar mencapai 52,41%. Di sisi lain, pada periode yang sama jumlah pengangguran terbuka 7 juta lebih, turun sekitar 500 dan seterusnya. Dan kemudian dibandingkan dengan kondisi Februari 2023 juga mengalami penurunan 130.000 orang. Nah, penurunan pengangguran ini sebenarnya menjadi kabar gembira karena menunjukkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, sayangnya hal ini tidak disertai dengan penyerapan tenaga kerja kalangan pendidikan tinggi. Jadi kalau kita lihat Agustus sampai 2002 dan 2023, itu dilihat bahwa survei Angkatan Kerja Nasional menurut BPS masih juga didominasi SMA, diploma, dan diploma ke atas pada urutan berikutnya. Kemudian kalau kita lihat perekonomian RI yang tidak efisien, ini persoalan keempat yang diwariskan oleh pemerintahan sekarang kepada Prabowo, dinilai sebagai perekonomian RI tidak efisien. Mantan Menteri Keuangan juga merupakan senior ekonomi Khatib Basri mengatakan pertumbuhan ekonomi, ini yang saya katakan tadi, terbebani dengan incremental capital output ratio atau ICOR, yakni tambahan investasi yang dibutuhkan untuk 1% pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi. Jadi ini ICOR ini menjadi menjadi patokan ya, berapa yang diperlukan upaya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 1%. Ya, itu definisi orang ekonom pasti lebih paham di situ. Nah, oleh sebab itu kita baca lagi bahwa kalau kita ICOR mencerminkan besarnya tambahan kapital investasi yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi pembangunan nasional. Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dan tambahan output. Jadi semakin besar nilai ICOR, semakin besar nilai ICOR, semakin tidak efisien. Ya, tentu banyak faktor yang membuat ini Indonesia ICOR-nya tinggi. Dimulai dari sana infrastruktur kurang memadai, ruwetnya birokrasi, ongkos produksi, hingga tingginya biaya logistik. Jadi sekali lagi relevansinya dengan isu yang kita sebut indeks persepsi korupsi. Sini sudah terlihat ya. Jadi kita jangan ragu di situ. Kemudian kita baca berikutnya. Berikutnya adalah bahwa level ICOR Indonesia saat ini berada pada angka 6,8. Artinya 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan rasio investasi terhadap PDB sebesar 6,8. Jadi diperlukan upaya yang besar. Ya, dengan demikian kebutuhan investasi terhadap PDB harus semakin tinggi untuk mendorong 1% pertumbuhan ekonomi. Jadi ini menjadi jelas terlihat bagaimana kalau umpamanya kita mengatakan niat Prabowo menaikkan pertumbuhan ekonomi 1%, ini perlu ekstra ketat terlebih pemberantasan korupsinya. Saya tidak berada posisi yang ragu tentang itu. Kemudian ICOR Indonesia dari kita lihat ini dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, bahkan menuju ke minus, kemudian 2021, 2022, 6,3.
Kemudian yang berikutnya adalah faktor kelima yang penting untuk diperhatikan dari 5 masalah warisan dari pemerintahan saat ini kepada Prabowo, sehingga dinilai hanya bisa tumbuh katakanlah 5,1% itu analisa IMF. Disebutkan bahwa manufacture menjadi salah satu industri yang memiliki peran penting meningkatkan produk domestik bruto, produk PDB. Porsi manufacture ini di Indonesia terhadap PDB cenderung turun 20,97% pada 2015 menjadi 18,67% pada tahun 2023. Jadi cenderung memang di data ini, bahkan jika dilihat lebih luas, penurunan ini terjadi 2008 hingga titik tertingginya 27,9% atau turun 9,23%. Ini adalah angka-angka yang bisa kita lihat bagaimana mulai dari tahun 2001 sampai ke tahun 2023 ya. Kecenderungannya memang turun. Jadi ada yang penurunan dari sisi porsi industri manufacture terhadap PDB. Jadi penurunan ini menurut CNBC mencenderung membuat ekonomi menjadi stagnan dan kontribusi sektor manufacture dan ditambah dengan peningkatan pekerja informal serta utang negara, inilah yang dinamakan sebagai fenomena yang disebut sebagai deindustrialisasi. Jadi deindustrialisasi ini menjadi cerita yang banyak dibahas, diperguncingkan di beberapa tempat atau talkshow atau analisis ekonomi, dan menjadi kompleks ketika kemudian kita bicara bagaimana cara kita menyelesaikan pemberantasan korupsi. Nah, kalau kita lihat berikutnya sebelum kita tutup, turunnya kontribusi sektor manufacture ke PDB bisa berlanjut yang dampaknya bisa ke penerimaan pajak dan turunnya utang dan pajak yang turun dan utang negara bisa meningkat. Diperlukan kerjasama pemerintah dengan sektor manufacture di tengah masifnya perkembangan teknologi. Ya, jadi sekali lagi disebutkan di sini bagaimana sebenarnya perkembangan teknologi menjadi salah satu alasan yang penting, tetapi kontribusi bagaimana sektor manufacture dan industrialisasi merupakan kunci negara manapun untuk menjadi maju. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa kita bisa jadi agak sedikit tertantang untuk bisa membuktikan bahwa analisis IMF ini tidak seperti yang mereka gambarkan, tetapi analisis itu yang mengatakan sampai dengan akhir era Prabowo hanya bisa tumbuh 5,1%. Ini tantangan untuk kita, tapi bagi kita semua, kalau kita bisa selesaikan pemberantasan korupsi, tentu angka ini akan bisa di-dismiss atau dihapus, atau kemudian kita bisa bertumbuh sesuai dengan keinginan Prabowo, bisa bertumbuh sekitar 8%, sehingga kemudian kita harus melakukan upaya-upaya yang optimal dalam membangun sehingga apa yang disebutkan sebagai Jokowi wariskan 5 masalah ngeri, bagaimana Prabowo bisa menanggapi ini, dan tentu ini tanggung jawab kita bersama untuk kemudian membangun negeri ini dari negeri yang bebas korupsi tentu, dan itu kaitannya. Dan sekali lagi tentu ini negeri kita, ya mari kita bangun sama-sama. Dan until then, yes, see you next time. Bye.